Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada mata kuliah hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen selaku mata kuliah hari ini dan rekan-rekan seperjuangan sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Desentralisasi dan UU Desa. Baiklah, sebelum kami melanjutkan materi, izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Aditya Putra sebagai moderator dan teman-teman saya yang beranggotakan Letaira sebagai penyaji pertama, Puspita Iningsi sebagai penyaji kedua, Jovira Yuni sebagai penyaji ketiga, Bella Sapitisari Abi Putra Ardana sebagai penyaji keempat, Fiana sebagai penyaji kelima, Bella Sapitisari sebagai penyaji keenam, Baiklah, saya Amalia Mayang Lestari sebagai penyaji ketujuh, udah. Baiklah, dengan mempersingkatnya waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh para pemateri. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan dengan segala hormat. Pembahasan pembagian urusan pemerintahan pusat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pemerintah pusat dan daerah, termasuk berbagai urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan ini meliputi A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Keamanan, D. Justisi atau peradilan, E. Moneter, dan Lokal nasional. fiskal nasional. Yang terakhir F. Agama. Selanjutnya ada urusan konkuren. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Urusan konkuren berarti A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum dan penataan ruang, D. Kawasan pemukiman, E. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, F. Sosial, G. Ketenaga kerjaan, H. Koperasi, usaha kecil dan menengah, I. Penanaman modal, J. Kependudukan dan pencatatan sipil, K. Administrasi pemerintahan umum, I. Lingkungan hidup. Selanjutnya, urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah tersebut. Urusan pilihan biasanya mencakup sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Urusan umum. Urusan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan konekuren yang mencakup fungsi-fungsi pemerintah umum seperti perencanaan pembangunan,
pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan lain-lain. Selanjutnya, pembagian kewenangan urusan kesejahteraan. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam kebijakan nasional dan penyediaan layanan yang berskala nasional atau yang memerlukan koordinasi lintas provinsi. Kewenangan ini meliputi A. Penetapan standar nasional pelayanan kesejahteraan sosial, B. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial, C. Pengelolaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial nasional, D. Pemberian bantuan sosial yang bersifat nasional, E. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Yang kedua adalah pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial yang berskala provinsi atau yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten atau kota. Kewenangan ini meliputi A. Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang mencakup lebih dari satu kabupaten, B. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten atau kota, C. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang dapat ditangani oleh kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang berskala lokal dan langsung berkaitan dengan masyarakat. Kewenangan ini meliputi A. Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang bersifat lokal, B. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, C. Pelaksanaan bantuan sosial yang bersifat lokal, D. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya ada pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah pemerintahan terkecil di Indonesia yang berfungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa lainnya. Yang pertama ada kepala desa. Kepala desa adalah pemerintahan tertinggi di desa yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan melalui pemilihan kepala desa. Tugas utamanya kepala desa meliputi yang A. Menyusun rencana pembangunan desa, yang B. Mengelola keuangan desa, C. Melaksanakan program-program pemerintah di tingkat desa. Yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa, merupakan lembaga perwakilan masyarakat dengan masyarakat desa yang berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa. Anggota BPD dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. Tugas Badan Permusyawaratan Desa antara lain A. Menyusun dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, B. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, C. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah desa. 3. Ada perangkat desa. Perangkat desa adalah staf administrasi yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan pelaksanaan teknis lainnya. Tugas perangkat desa meliputi A. Membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa, B.
melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan kesehatan masyarakat. Empat, musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum tertinggi di desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan desa untuk membahas tradisi. Dalam musyawarah desa, keputusan penting yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat dibahas dan disepakati. Dana desa. Dana desa adalah istilah yang diterjemahkan menjadi Philex Fund dalam bahasa Inggris. Hal ini mengacu pada alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan pedesaan dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendesentralisasikan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat lokal dengan memberi sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, dan meningkatkan perekonomian lokal. Lanjut, Tok. Sumber dana dan pembiayaan desa. 1. Dana desa. Dana desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa. Yang kedua, alokasi dana desa. ADD adalah dana yang dialokasikan pendapatan dan atau APBD, kabupaten atau kota kepada desa. ADD ini bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Yang ketiga, pendapatan asli desa atau PADES. PADES merupakan pendapatan yang diperoleh desa dari hasil usaha milik desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta hasil lain yang sah. Contohnya adalah pendapatan dari badan usaha milik desa atau BUMDes, sewa tanah desa, dan distribusi desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bantuan ini bisa bersifat khusus maupun umum dan diberikan untuk mendukung program-program tertentu di desa. Misalnya, bantuan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan program lainnya. Yang kelima, sumbangan dan hibah. Desa juga dapat menerima sumbangan atau hibah dari pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumbangan ini bisa datang dari individu, lembaga, organisasi, dan pemerintah atau perusahaan melalui program aparat sosial responsibling atau CSR. Yang keenam, pinjaman desa. Dalam kondisi tertentu, desa juga dapat mengambil pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pinjaman ini harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Yang ketujuh, pendapatan lain yang sah. Pendapatan lain yang sah bisa berasal dari berbagai sumber, seperti denda administratif, pendapatan bunga deposito, atau hasil kerjasama antar desa. Lain. Berikutnya, pengolahan dana desa. Yang pertama, perencanaan. A. Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes dan rencana kerja pemerintah desa RKPDes sebagai dasar alokasi dana desa. B.
Melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan. Yang kedua, penganggaran. A. Dana desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Yang B. APBDes disusun berdasarkan hasil perencanaan dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, pelaporan. A. Pemerintah desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana desa. Yang B. Laporan ini harus disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan diumumkan kepada masyarakat desa. Yang keempat, pengawasan. A. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, BPD, Inspektorat Kabupaten atau Kota, serta lembaga pengawas lainnya. Yang B. Pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, evaluasi. A. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengguna dana desa. Yang B. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pengelolaan dana desa di masa mendatang. Tujuan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa bertujuan untuk A. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. B. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. C. Memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. D. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tantangan dalam pengelolaan dana desa. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan desa meliputi A. Kemampuan administratif, yaitu kapasitas aparat desa dalam mengelola dana secara profesional dan transparan seringkali masih terbatas. Yang B. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas bisa menyebabkan penyalahgunaan dana. Dan yang C, partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengawasan seringkali belum optimal. Banyak lewoi. Bantuan operasional kesejahteraan. Bantuan operasional kesejahteraan atau BOK adalah program yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Kementerian Kesehatan, untuk mendukung operasional puskesmas, pusat kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Yang pertama ada tujuan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, mendukung pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif di puskesmas, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang kedua ada sasaran. Puskesmas di seluruh Indonesia yang berada di daerah terpencil. Yang ketiga ada kegiatan dana. Yang pertama ada kegiatan promotif seperti penyuluhan kesehatan. Yang kedua ada kegiatan preventif seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga ada kegiatan penunjang seperti pelatihan bagi tenaga kesehatan. Yang keempat ada pengelolaan dana, yaitu dana BOK disalurkan langsung ke puskesmas melalui dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima ada evaluasi dan pengawasan, yaitu
Pelaksanaan program BOK dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Kesehatan. Ada pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, tata kelola penyelenggaraan BOK. Tata kelola penyelenggaraan BOK merujuk pada proses dan praktik yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia. Istilah BOK sendiri merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Menjamin bahwa BUMN beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab kepada pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum. Ini termasuk penerapan standar akuntansi yang jelas dan pelaporan keuangan yang tepat waktu. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa BUMN mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam operasinya, termasuk perusahaan dan ketentuan regulasi. Yang ketiga, ada manajemen risiko, melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko secara terstruktur untuk menghindari yang tidak diinginkan. Yang keempat, penghargaan terhadap karyawan. Memastikan karyawan BUMN diberi penghargaan dan intensif yang sesuai untuk meningkatkan kinerja mereka dan mempertahankan mortal yang tinggi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara teratur terhadap kinerja BUMN dan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi strategi serta pencapaian tujuan. Dan yang keenam, pengelolaan keuangan. Memastikan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan efisien untuk menjaga stabilitas keuangan BUMN serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, indikator kinerja penyelenggaraan BOK. Indikator kinerja penyelenggaraan BOK atau Badan Usaha Milik Negara biasanya mencakup berbagai aspek untuk mengukur seberapa baik BUMN tersebut dikelola dan dikinerja. Pertama, profitabilitas putih lagi marilah dan equity sebagai ukuran efisien menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Kedua, pertumbuhan pendapatan menunjukkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan pendapatan tahun ke tahun. Yang ketiga, pengamatan biaya mengukur efisiensi pengeluaran dan operasional termasuk terhadap penerimaan ke kinerja operasional. Ikuti faktor-faktor seperti tingkat penggunaan kapasitas waktu operasional yang optimal dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kelima, pelitayanan. Seperti dari sudut pandang pelanggan atau pengguna layanan terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh BUMN. Keenam, kepatuhan regulasi. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri dan negara. Ketujuh, manajemen risiko. Evaluasi kemampuan BUMN dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dihadapi dalam operasinya. Yang kedelapan, pemenuhan tujuan strategis. Sejauh mana BUMN mampu mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana bisnisnya. Yang kesembilan, pemantauan lingkungan dan sosial. Pengelolaan dapat dampak lingkungan dan kontribusi sosial dari kegiatan operasional BUMN. Yang ke-10, kepuasan stakeholder. Evaluasi dari berbagai pihak terkait seperti pemegang saham, pemerintah, karyawan, dan masyarakat umum terhadap kinerja dan tata kelola BUMN. Baiklah, itulah dia materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta diskusi,
kepada peserta diskusi yang telah mau bekerja sama sehingga presentasi kita berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.